Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang. Nama saya Bella Ana Saida dan teman saya bernama Dian Anissa Rizkiawati. Kami di sini dari Fakultas Akidah dan Filsafat, Prodi Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kami di sini akan membahas konsep filsafat dan filosofisme dalam Islam. Fahum falsafah, pengertian filsafat. Ashtaqoyan, secara etimologi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaufiyati tahni al-uhibbu, tati kalimat falsafah min Yunani titatskan min al-kalimatan filau tahni bihaisu yaku filosof mahabban an syakon utulban tahnai falsafah hobi al hikmati minal hiya al hikmat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philen atau philos yang berarti cinta dan yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, sehingga seorang filosof adalah pecinta, pendamba atau pencari kebijaksanaan. Dan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dianita Aisyah. Pengertian filsafat berdasarkan makna kata. Fahum bina ala makna al-kalimah. Fi al-Ma'jam al-Indonesi al-Kabir ta'ni al-falsafah al-ma'rifat wal-tahqiq al-fikriyu litabi'ah kulli syai' wa mawjud wa asbabih wa usuli wa khawanini al-nazariyah al-titahum alaiha al-afkar au ansyita li'ulumit al-mantik wa alam al-jamal wal metafizikiyah wa najri'ah al-mu'arif. Artinya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan hingga ke ilmu seperti logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Fi qomus wa yabstur wa hu bahaj anfahum amlil himat wal wahi yakun aktar takaminana min al-mulahajah tahlil al-mafahim al-asasiyat al-mutaliha bi al-nazariyah al-maizani li'ansyita al-fiqh al-mutakhazat wal mafahim wal mawaqif fal akshar shi wana lil fard au al-majmu'ah al-hubu al-atifiyu al-hub yumkin aistinzat ana al-ma'ni ima bi'aluqat al-Indonesia au al-Inzaliziyat. Maksudnya, dalam Webster Dictionary, yaitu pencarian mengenai pengertian umum tentang nilai dan realita yang lebih spekulatif daripada observasi, analisis konsep dasar mengenai teori bidang kegiatan pemikiran, keyakinan konsep, dan sikap paling umum dari individu atau kelompok, ketenangan emosi dan penilaian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua pengertian baik dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Menurut para ahli, wafaqa lil qabro
lil khubra. Al-falsafat il khadim dana yumkinuna al-ruju' ila al-kubara yuntij kala kabir min wajh li aksar tasawura muktalifat walakun fi majal al-ma'na al-di yu'adi ila nafas aitiza al-bah bit fahum al-falsafah bakhona lil kubra ala an-naw al-tali. Maksudnya yaitu pengerti filsafat adalah ilmu yang sudah cukup berumur. Kita dapat merujuk pada ahlinya dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Setiap ahli dari masa ke masa menghasilkan persepsi berbeda, namun dalam medan makna yang menjurus ke arah yang sama pencariannya. Beberapa pengertian filsafat menurut para ahli sebagai berikut ini. Aulan arzutu al-filsafah il al-haqiqah al-zi yasmal al-mantiq wal-fizikah wal-metafizikah wal-mu'rifah al-amaliyah. Yaitu yang pertama, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Al-Tani Aflatun al-filsafah hiya al-tabi'ah. Kedua, Plato. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Talitan Al-Farabi kama qal al-filosof al-muslim al-azim al-di hasal ala laqab arasatu al-tani ana al-filsafah hiya al-ma'rifat al-mawjudah wa khana litabi'atiha al-haqiqi. Ketiga, menurut Al-Farabi, sebagai filsuf besar umat yang diberi sebutan Aristoteles kedua, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang ada menurut hakikat yang sebenarnya. Objek kajian filsafat. Maudhu' al-dirasah al-falafiyah. Aulana al-syai' al-madhiyu ay al-madah haid al-bad al-asya al-ti yatimu al-tahqiq fiha aw kalamahu mawjud ay fi al-aq fi al-iman wala ihtimal huna talat khadaya rayishiyah wahi tabi'ah Allah lam Allahu ta wal tabi lam al-kunyata wal insan al-antabuluj. Maksudnya yaitu objek material, yaitu bahan yang diselidiki atau hal-hal yang dijadikan penyelidikan atas segala sesuatu yang ada. Maksudnya ada dalam pikiran, ada dalam keyakinan, dan ada dalam kemungkinan. Ada 3 persoalan pokok, yaitu hakikat Tuhan, teologi, alam, kosmologi, dan manusia, antropologi.
Al-Thani al-mawhu al-rasmi ay mijhad al-nazar wa yumkin an tasil ila zawhar mik al-kayin al-rasmi hu tarikha lifahum al-kayin al-madhiyu min al-bat an ma'lumah muta'amikha bizuzuri. Adalah objek formal, yaitu suatu pandang dan dapat mencapai hakikat yang mendalam. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut seperti mencari suatu keterangan yang mendalam sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat. Al-sima al-mumayyazah lil falsafah. Waqana liba al-kubara tasmal kasayis al-falsifah awlan wa sufi'ah wa hibah wasaf mufassal li sayyima yashrah sabab khiyam syayma bidha. Taldona al-tahlil ay al-muraja'ah wal waraja bi al-tafsil wa sumul bima fi dhalik al-mafahim al-asasiyat al-tinufakir biha fi al-alam wa hayat al-insan. Ketiga, analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Rabi'na al-takimiyu al-zi yuhal'ina mu'yariyun wa huma ya'ni badal jadin lidakhim wa mu'alazah jami al-mushkilat yu'azihu al-bashir yumkin an yakun hada al-takhim fi syak al-ta'akud min al-haqiqah wal jadara wal khair. Keempat, evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Al-Qamis al-Ta'miniyu ay-zahad al-khal al-bashari al-dihu fi dabi'ah ala istishar wala istisyaf wala iftirat wala yaqtasir ala al-sujalah al-hasiyah wal mulahazah al-qarijah. Kelima, spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandaian, dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah. Kemudian, kegunaan dan manfaat filsafat. As-Istiqdamat wa Faid al-Falsafah. Al-falsifah hi aslu kala'ul sayu'afir hadha al-bayan al-rid min al-ijabah ala al-aishila haul fayida al-filsifati bidun asyilat filosofi
in takun huna masyakil jadidah ijab aliha wa tushbi ma'rifatun mufidatan lil hayat al-basyari'ah. Al-masyakil hi ahad akbar dawafi al-taghyiri bidun masyakil in takun al-majmu'ah hadiratan ala al-tatawur idha istamara al-bashar fi al-tarwij ila isti'mar falan tatawakhaf al-huruf al-dana ala al-ard. Maksudnya, filsafat adalah akar dari semua ilmu. Pernyataan ini akan memberikan banyak jawaban dari pertanyaan perihal kegunaan filsafat. Tanpa pertanyaan filosofis tidak akan ada persoalan baru yang harus dipecahkan dan menjadi ilmu yang berguna bagi kehidupan manusia. Masalah adalah salah satu pemicu terbesar dari perubahan. Tanpa masalah, suatu kelompok tidak akan mampu berkembang. Jika manusia terus mengangkat paham kolonialisme, maka perang tidak akan pernah berhenti di muka bumi. Ila janib dalak fa'inna al-taskik fi tabi'a al-mushkilat wal taskik fi al-ijabah al-titama tadwiriha sayajiluna aksyar hikmatan wa hikmatan fi at-tanahul fi al-hayat wa fahum al-alam al-tabi. Mithal akhar mufid hu kaif tusyakil al-falsafa al-ilm alladhi yabda min mujarad farwiyah suma yatatawar ila at-rawhat mawsuhat hatta yusbi hannana yusbit ana yahtawi ala nafas al-haqaiq fi ayi wahad wa fi ayi makan wa fi ayi syak. Maksudnya yaitu selain mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan akan membuat kita lebih arif dan bijaksana dalam mengarungi kehidupan dan memahami alam dunia. Contoh manfaat lainnya adalah bagaimana filsafat membentuk ilmu pengetahuan yang berawal dari hipotesis semata, lalu berkembang menjadi tesis yang dapat dipertanggungjawabkan hingga menjadi hukum yang terbukti memiliki fakta yang sama kapanpun, dimanapun, dalam konteks apapun. Sekian yang kami dapat jelaskan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Dianita. Menurut kami, kosakata dari al-falsafa artinya filsafat, al-injliza artinya Inggris, nisa artinya bagus, ritabek artinya dari alam, takminia artinya spekulatif, al-mafahim artinya konsep, al-mulahaza artinya pengamatan, lil-hakama artinya untuk kebijakan, filsafa artinya filosof, istiqo artinya etimologis, darjat al-makriqo artinya metafisika, nal-mulakado artinya observasi, al-itiqad artinya keyakinan, al-muyaza artinya ciri-ciri. Itu termasuk kosakata yang belum kita pernah jumpai. Selanjutnya kita akan membahas isim sama fiil. Nah, yang pertama al-halif disebut isim mufrad muzakkar karena menunjukkan satu jumlah bilangan satu. Al-halif itu artinya sekutu. Yang kedua minal al-insan. Ini termasuk jar majrur. Disebut jar majrur itu karena setelahnya adalah isim dan bersambung juga pada isim. Nah, di sini ada kalimat al-insan.
Ini termasuk isim yang artinya yaitu manusia. Dan di awal kalimat juga didahului kata min. Min itu sendiri termasuk huruf jar yang artinya dari. Jadi kalau digabung minal al-insan itu artinya dari manusia. Yang ketiga, minal al-ijabat. Ini termasuk huruf jar. Dikatakan huruf jar soalnya ada kata min. Nah, kalau digabung minal al-ijabat itu artinya jawabannya. Kullu syai'un maujud. Ini termasuk isim tasniyah yang mengandung dua makna. Kullu syai'in mahjud. Kullu syai'in mahjud ini artinya semuanya bersatu. Nah, yang kelima, ulim qadim jidan. Ini termasuk fi'il mahdi. Dikatakan fi'il mahdi karena kalimat tersebut menunjukkan arti dengan sendirinya, dengan disertai zaman mahdi, zaman yang sudah lampau. Karena ulim qadim jidan artinya yaitu ilmu yang sangat tua. Yang keenam, al-yafkur. Ini dikatakan fi'il karena kata yang digunakan untuk menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada masa atau waktu tertentu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Al-yafkur artinya berpikir. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.